Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Rahma Elviana dengan NIM B100220059, 2. Mariska Nabila Alba dengan NIM B100220063, 3. Audia Dewi Arifani dengan NIM B100220064, 4. Dira Sekar Pramastri dengan NIM B100220066, 5. Intan Cantika Sari B100220075. Pengertian persepsi. Persepsi merupakan proses kognitif yang memungkinkan kita menginterpretasikan dan memahami sekitar kita. Sedangkan pengertian persepsi menurut Noda Laminardi mendefinisikan persepsi merupakan proses kognitif di mana seorang individu memberikan arti kepada lingkungan. Faktor mempengaruhi persepsi. Yang pertama, faktor-faktor dalam situasi. A. Waktu. B. Keadaan kerja. C. Keadilan sosial. Yang kedua, faktor-faktor dalam diri si pengerti. A. Sikap-sikap. B. Motif-motif. C. Minat-minat. D. Pengalaman. E. Harapan-harapan. Yang ketiga, faktor-faktor dalam diri target. A. Sesuatu yang baru. B. Gerakan. C. Suara. D. Ukuran. E. Latar belakang. F. Kedekatan. G. Kemiripan. Hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi dibentuk oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, perceiver, orang yang memberikan persepsi. Yang kedua, target, orang atau objek yang menjadi sasaran persepsi. Dan yang ketiga, situasi, keadaan pada saat persepsi dilakukan. Faktor pelaku persepsi mengandung komponen, yaitu A. Sikap-sikap, B. Motif-motif, C. Minat-minat, D. Pengalaman, E. Harapan-harapan. Pelaku persepsi di sini adalah penafsiran seseorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri. Di antaranya sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan. Pengelompokan persepsi. Menurut Toha, pengorganisasian persepsi meliputi 3 hal berikut ini. A. Kesamaan dan ketidaksamaan. Sesuatu objek yang mempunyai kesamaan dan ketidaksamaan ciri akan dipersepsikan sebagai suatu objek yang berhubungan dan ketidakhubungan. Artinya, objek yang mempunyai ciri yang sama dipersepsikan ada hubungannya, sedangkan objek yang mempunyai ciri tidak sama adalah terpisah. B. Kedekatan dalam ruang. Objek atau peristiwa yang dilihat oleh orang karena adanya kedekatan dalam ruang tertentu akan dengan mudah diartikan sebagai objek atau peristiwa yang ada hubungannya. C. Kedekatan dalam waktu. Objek atau peristiwa juga dilihat sebagai hal yang mempunyai hubungan karena adanya kedekatan atau kesamaan dalam waktu. Kesalahan persepsi. Kemungkinan bentuk kesalahan dalam persepsi kita terhadap seseorang menurut Wibowo yaitu A. Fundamental attribution error, merupakan kesalahan persepsi karena kecenderungan kita menghubungkan tindakan orang lain pada sebab internal seperti sifatnya, sementara untuk sebagian besar mengabaikan faktor eksternal yang mungkin juga memengaruhi perilaku. B. Halo effect, merupakan kesalahan persepsi karena kesan umum kita tentang orang biasanya didasarkan pada satu karakteristik yang ditentukan sebelumnya, sehingga mewarnai persepsi kita terhadap karakteristik lain dari orang tersebut. C. Similar to me effect, kecenderungan orang merasa atau menganggap enteng atau ringan orang lain yang diyakini sama dirinya dalam setiap cara yang berbeda. Yang D. Selective perception, kecenderungan memfokuskan pada beberapa aspek lingkungan, sementara itu mengabaikan lainnya. E. First impression error, kecenderungan mendasarkan pertimbangan kita tentang orang lain pada kesan kita sebelumnya tentang mereka. Memperbaiki persepsi. 1. Menyadari kapan faktor perseptual dapat mempengaruhi persepsi seseorang. 2. Menyadari motif, misalnya motif kuasa, afiliasi, dan lainnya, dapat berpengaruh terhadap persepsi tentang peran memimpin. 3. Mencari informasi lain untuk mengonfirmasi yang kita tangkap. 4.
Empati yaitu usaha untuk melihat suatu situasi sebagaimana dipersepsi orang lain, sebab setiap orang dapat mendefinisikan sesuatu yang sama secara berbeda. 5. Meluruskan persepsi seseorang melalui meminta umpan balik ketika mereka mempersepsi suatu situasi yang menyimpang. 6. Menghindari penyimpangan-penyimpangan yang umum terjadi seperti stereotip, halo efek, dan lain-lain. 7. Menghindari terjadi pengantribusian yang salah dengan cara menganalisis beberapa faktor yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengatribusian. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah menetapkan pilihan atau alternatif secara nalar dan menghindari diri dari pilihan yang tidak rasional tanpa alasan atau data yang kurang akurat. Proses pembuatan keputusan yang rasional. Yang pertama, suatu masalah dikenali. Yang kedua, tujuan dan sasaran hasil dibentuk atau mapan. Yang ketiga, semua alternatif yang mungkin dihasilkan. Yang keempat, konsekuensi dari setiap alternatif dipertimbangkan. 5. Semua alternatif dievaluasi. 6. Alternatif yang terbaik adalah satu yang memaksimalkan sasaran hasil dan tujuan. Terakhir, akhirnya keputusan diterapkan dan dievaluasi. Meningkatkan kreativitas dalam pembuatan keputusan. Pengambilan keputusan untuk meningkatkan kreativitas dapat dilakukan dengan cara yang pertama, potensial yang kreatif. Dengan memiliki potensial kreatif dapat digunakan individu ketika berhadapan dengan masalah pembuatan keputusan. Kedua, memperhatikan 3 komponen model kreativitas. Pertama, expertise atau keahlian adalah dasar untuk setiap pekerjaan kreatif. Kedua, creativity skill atau keterampilan berpikir kreatif. Karakteristik kepribadian yang berhubungan dengan kreativitas, kemampuan untuk menggunakan analogi, serta bakat untuk melihat sesuatu yang sudah lazim dari sudut pandang berbeda. Ketiga, task motivation atau motivasi tugas adalah keinginan untuk mengerjakan sesuatu karena hal tersebut menarik, rumit, mengasyikkan, memuaskan, atau menantang secara pribadi. Persepsi adalah proses individu mengorganisasi dan menafsirkan indera mereka untuk memberi makna pada lingkungan, dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti sikap dan pengalaman. Pengambilan keputusan melibatkan langkah-langkah identifikasi masalah, tujuan, alternatif, evaluasi, pemilihan terbaik, dan implementasi. Persepsi mempengaruhi cara individu mengambil keputusan dengan kesalahan perseptual yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Persepsi adalah proses individu menginterpretasi indera mereka untuk memberi makna pada lingkungan, dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti sikap dan pengalaman. Pengambilan keputusan melibatkan langkah-langkah identifikasi masalah, tujuan alternatif, evaluasi, pemilihan terbaik, dan implementasi. Keputusan individu dipengaruhi oleh persepsi yang mempengaruhi pengambilan keputusan organisasi. Kesalahan perseptual dalam mempengaruhi hasil akhir pengambilan keputusan. Persepsi dan pengambilan keputusan dalam konteks individu dan perilaku organisasi. Persepsi adalah proses mengorganisir dan menafsirkan kesan indera untuk memberi makna kepada lingkungan. Faktor-faktor seperti sikap, kepribadian, motif, pengalaman masa lalu, dan harapan mempengaruhi persepsi seseorang. Pengambilan keputusan melibatkan langkah-langkah seperti mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan, menghasilkan alternatif, mengevaluasi konsekuensi, dan memilih alternatif terbaik. Kesalahan perseptual dapat mempengaruhi hasil akhir pengambilan keputusan. Persepsi adalah proses mengorganisir dan menafsirkan kesan indera untuk memberi makna kepada lingkungan, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sikap, kepribadian, motif, pengalaman masa lalu, dan harapan. Pengambilan keputusan melibatkan langkah-langkah seperti mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan, menghasilkan alternatif, mengevaluasi konsekuensi, dan memilih alternatif terbaik. Cara individu mengambil keputusan sangatlah dipengaruhi oleh persepsi mereka, yang dapat memunculkan kesalahan perseptual yang membiasakan analisis dan kesimpulan. Persepsi adalah proses individu mengorganisasi dan menafsirkan kesan inderanya untuk memberi makna pada lingkungan.
Karakteristik pribadi seperti sikap, kepribadian, dan pengalaman masa lalu mempengaruhi persepsi. Pengambilan keputusan melibatkan langkah-langkah seperti mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan, menghasilkan alternatif, mengevaluasi konsekuensi, memilih alternatif terbaik, dan menerapkan keputusan. Persepsi mempengaruhi kualitas keputusan karena individu menerima data dari berbagai sumber yang perlu disaring dan diinterpretasi. Kesalahan perseptual dapat mempengaruhi hasil akhir pengambilan keputusan.